Kalian masih ingat sama Vivo T1 Pro 5G? Yes, HP 4 jutaan yang paling gue rekomendasikan di tahun lalu. Ingat gak? Nah, ini nih, ada yang ngingetin gue sama bagusnya, bahkan bisa melebihi ekspektasi gue, yaitu iQOO Z7. HP mid-range pertama dari iQOO yang bakalan cocok buat kaum mendang-mending, karena ini bisa jadi calon rekomendasi. Gak sempurna, tapi gue akan kasih tunjuk semua kelebihan dan kekurangannya. So, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg, dan let's check it out. iQOO tuh pinter banget ngasih apa yang disuka sama netizen. Ya, chipset baru, chipset kenceng, dan chipset Snapdragon. Total udah 2 kali iQOO menggunakan chipset terbaru di Indonesia. Pertama, di HP flagship mereka menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, dan sekarang di HP mid-range-nya mereka menggunakan Snapdragon 782G. For your information, chipset ini adalah versi upgrade dari Snapdragon 778G yang terkenal buas, ngebut, dan gak malu-maluin di kelasnya. Tapi, apakah ini beneran sebuah upgrade yang bagus atau cuman gimmick? Well, iya, ini bagus banget. Bahkan karena arsitekturnya menggunakan yang sama kayak 778G, jadi optimalisasi di game kebanyakan yang kita mainin udah optimize. Kayak main Mobile Legends, bisa dapat settingan refresh rate sampai grafik mentok di ultra. Ini mantap banget dengan performa yang menurut gue masih cukup konsisten. Ketika gue main 1 jam gitu emang masih oke aja, tapi kalau misalkan udah main war rame-rame pada ulti, ada berasa sedikit drop, tapi nggak terlalu signifikan, jadi nggak masalah. Dan untuk suhu pun adem di 40 derajat. Iya, gue main di koneksi WiFi. Dan untuk game kedua kayak PUBG, kalian bisa mainin di smooth extreme kalau ngincer 60 fps, atau kalau ngincer grafik yang lebih tajam, bisa di set ke HDR Ultra. Dan untuk gyroscope-nya pun lancar, gak ada delay, dan ketika gue main selama 30 menit, ini adem, gak ada FPS drop yang gimana-gimana. Pokoknya lancar banget. Dan untuk game terakhir, Genshin Impact, emang bisa di-push sampai ke settingan high plus 60 fps, tapi gue tidak merekomendasikan karena FPS-nya itu berasa naik turun dan agak sering berasa drop-nya yang cukup signifikan. Jadi, settingan yang paling playable ketika gue main selama 1 jam itu ada di medium plus 45 fps. Ya, rata-ratanya bisa nyentuh di 42 sampai 44, stabil. Kalau misalkan ada drop, dia nggak terlalu berasa signifikan, dan ini berasa mulus aja. Bahkan ketika gue main selama 1 jam, suhu tertinggi cuma mentok sampai 43 derajat di bagian belakang layar atau persis di bagian bawah kamera. Jadi menarik banget. Kalau ditanya apakah Snapdragon 782G sebagus itu, ya di HP ini sih sebagus itu dan sesuai ekspektasi gue. By the way, gue udah sebut chipset berapa kali ya? Ada yang bisa ngitung? Coba komen di bawah. Sangat tidak gue sangka ada HP di bawah 5 jutaan bisa support charging sampai 120 watt. Ya, kita lihat dari Xiaomi 12T dibanderol harga 6 jutaan lebih. Realme GT Neo 150 watt dibanderol 7 jutaan lebih. Infinix Zero Ultra juga 6 jutaan lebih. Jadi ini kelihatan langkah iQOO mau memberikan experience yang mungkin dianggap sebelah mata sama orang, tapi begitu mereka udah cobain, gak bakal balik ke sebelumnya. Asli, kalau kalian udah coba ngecharge ngebut, gak bakal pengen balik normal ke yang 25 watt ataupun 60 watt. Karena ketika gue coba ngecharge dari angka 2-100% di HP ini dengan kondisi airplane mode dan dibiarin ngecharge aja tentunya, cuma makan waktu berapa? 28 menit. Ini cepet banget. Tapi dengan catatan kalau pengen ngebut kayak gini, mesti diaktifin fitur fast charging di bagian setting. Jadi tenang, nggak usah takut baterainya soak ataupun ya baterainya bocor. Dan kalau kalian tanya, Bang, kalau kita nyalain 120 watt, apakah HP panas? Well, gue udah coba dibiarin ngecharge aja dengan suhu ruangan yang tanpa AC. Itu paling tertinggi di 36 derajat, jadi anget-anget aja. Tapi kalau misalkan kalian sambil mainin, ya itu bisa panas. Jadi tidak pernah gue merekomendasikan ke kalian untuk mainin HP sambil di-charge. Resikonya terlalu banyak. Nanti HP panas, baterai cepet soak, dan kalau amit-amit, HP bisa meledak. Jadi kalau di-charge, ya biarin nge-charge aja guys. Kan cepet juga. Tinggal cabut, pakai lagi. Biasanya kalau ada HP yang support fast charging ngebut banget, pasti kapasitas baterainya itu cuma 4000 sekian-sekian mAh. Perhatiin deh,
Tapi berbeda dengan HP yang saat ini, masih bisa sesuai standar di 5000 mAh. Pertanyaannya, awet gak? Karena ini kan ada chipset baru dan teknologi baru. Oke, ketika gue coba main Genshin Impact, Mobile Legends, nonton YouTube, di koneksinya Wi-Fi, refresh rate lock 120Hz, volume speaker 40%, dan brightness-nya di set nyaris mentok. Hasilnya dapet screen on time 5 jam 37 menit dan itu nyisain baterai 2%. Jadi jelas ini baterainya bisa gue bilang boros, bukan baterai 5000 mAh terawet yang pernah gue coba. Mau komplain tapi satu sisi kecepatan charging support 120 watt yang dicolok 28 menit penuh. Jadi ya susah juga, apalagi brick chargernya juga udah di-include di dalam box. Ya paling ada solusi dari gua. Kalau misalkan kalian pengen baterainya bisa bertahan lebih lama, pindahin refresh rate-nya ke 90Hz dan set brightness adaptif biar lumayan lah. Save bisa beberapa menit sampai beberapa jam tergantung pemakaian kalian. Tapi di pemakaian gua bisa bertahan 30 menitan lebih lah. Software, HP ini run di Android 13 dengan user interface menggunakan Vantage OS 13 yang sama kayak Vivo. Secara wajar, ini anak perusahaannya. Dan harus diakui, Vantage OS makin kesini makin menyenangkan untuk dipakai karena animasinya bagus, ada attention to detail, jadi nggak berasa kaku, lebih intuitif, apalagi fitur-fiturnya juga makin banyak. Tapi ada satu keluhan gua ketika posisi baterai di HP ini udah di bawah 10%, berasa endet-endetnya, berasa nge-lag, berasa kurang responsif ketika sentuh sana-sini. Gue berharap ini bisa di-fix lewat software update biar lebih ke-optimize secara keseluruhan sistem. Dan kalau ditanya, Bang, iQOO Z7 ini bisa dapat jaminan software update berapa lama? Jawabannya, gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan ada orang iQOO yang nonton, bisalah di-share ke Instagram supaya calon customer kalian bisa tahu dan dapat peace of mind. Sekarang gue lanjut ke bagian layar. Ya cukup disayangkan ketika brand-brand lain dengan harga yang sama bisa ngasih panel Super AMOLED atau AMOLED dengan kombinasi refresh rate 120Hz, tapi iQOO Z7 masih menggunakan panel IPS LCD aja. Ya emang sih ketika gue coba secara langsung untuk nonton kebutuhan entertainment, scrolling, main game, warna yang dihasilkan masih terlihat colorful, bagus, kontrasnya bagus, dan resolusi Full HD Plus-nya pun juga masih tajam di ukuran layar segini. Tapi ketika gue compare sama panel AMOLED, memang terlihat kurang vivid, warna hitamnya kurang pekat, dan pastinya tidak tersedia fitur Always On Display. Apalagi HP ini juga nggak ada fitur LED notification, jadi berasa deal breaker buat beberapa orang. Masih ngomongin soal kegunaan layar, HP ini tentunya juga support refresh rate 120Hz, dan yang gue senang, iQOO tuh bisa ngasih opsi di tengah-tengah yaitu 90Hz, cocok buat kalian yang pengen menghemat baterai tapi sekaligus pengen ngerasain refresh rate kekinian. Ini jarang banget disediain di HP-HP mid-range. Biasanya mereka cuma sediain 60Hz atau 120Hz saja. Tapi ini ada 90Hz, menarik. Dan ngomongin soal touch responsitivity lancar, gak ada delay, multitouch pun aman, dan screen response time-nya bisa support sampai 240Hz. Kalau kalian tanya, Bang, terus kekurangan di bagian layarnya ada apa lagi? Total ada dua sih. Pertama, memang selera banget di bagian desain. Dagunya itu masih cukup berasa tebal buat beberapa orang. Dan kedua, yang menurut gua ini sangat keganggu, brightness-nya kurang cerah. Ya, bahkan ketika gua pakai di kondisi indoor aja, brightness harus di set nyaris penuh biar layarnya kelihatan. Ketika gua pakai di kondisi outdoor, ya cukup terhambat sih. By the way, free screen protector masih di-include juga. Desain belakang di HP ini persis banget kayak Vivo T1 Pro 5G. Bukan dalam artian yang jelek, tapi ini bagus karena punya ciri khas. Ya, bentuk kamera frame-nya yang besar, logo iQOO simple dengan finishing doff matte halus, jadi anti sidik jari. Ya, gue males banget harus sering-sering lap sidik jari, karena itu nambah kerjaan. Tapi dengan kayak gini, ya lebih baik, walaupun ya masih ada free jelly case di dalam box. Dan ngomongin soal build quality, secara keseluruhan bahan material frame dan back covernya terbuat dari polikarbonat, tapi menurut gue ini masih cukup solid, sekaligus berasa berat dan cukup tebal. Ya, beratnya nyentuh di 201,5 gram dan ketebalan di 8,75 mm. Tapi untungnya punya desain yang nggak ngotak alias pinggir kiri kanannya masih dibuat lengkungan, jadi memberikan grip yang masih enak dipakein satu tangan. Kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini ada fitur IP rating? Jawabannya ya jelas gak ada. Dan ngomongin soal expansion, sayang banget HP ini cuma tersedia 2 slot SIM aja alias tidak tersedia slot micro SD. Jadi kalau misalkan mau upgrade menggunakan micro SD ya nggak bisa, harus beli varian tertinggi biar aman untuk jangka panjang.
press F to pay respect. Kamera sepertinya bukan jadi prioritas aku karena ya di bagian belakang cuma ada dua lensa yang terdiri dari 64 megapiksel primary lens dan 2 megapiksel depth sensor, alias tidak ada lensa ultra wide. Itu cukup deal breaker ya buat harga segini dan di HP zaman sekarang. Oke, jadi langsung aja gue bahas hasil foto di kondisi daylight. Harus gue akui ini cukup menarik dalam segi depth of field, bokeh naturalnya rapi banget. Highlightnya ketika gue nyalain fitur HDR ngangkat banget dengan detail yang masih cukup tajam. Kontrasnya bagus, gak berlebihan, saturasinya pas. Jadi terlihat masih cukup natural dengan apa yang gue lihat. Tapi dalam segi highlight ketika fitur HDR nggak gue nyalain, ini jelas nggak konsisten, terlihat blown out di beberapa area, terutama ketika gue foto ada objeknya langit, itu terlihat banget highlightnya kurang ngangkat. Sedangkan gue foto di kondisi low light, ya ini cukup surprise. Detailnya masih tajam, highlightnya itu masih ngangkat, noise-nya minim, grain ada, dengan kualitas foto warna yang dihasilkan masih cukup natural. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, wah ini saturasinya terlalu lebay, kontrasnya terlalu ngangkat banget, sampai-sampai jadi kelihatan jauh dari kondisi asli. Jadi jelas dalam segi highlight dan dalam segi kualitas night mode masih perlu diimprove supaya hasil foto minimal nggak malu-maluin dan nggak bikin kecewa para user yang mungkin hobinya ada sesekali pengen cekrek-cekrek foto. Tapi dalam kondisi auto menurut gua ya ini menarik banget sih. Oke, ini contoh perekaman menggunakan iQOO Z7 di resolusi 4K 30fps sambil jalan biasa. Dari viewfinder kelihatan banget stabil ya, karena ada optic image stabilization-nya juga dan mungkin ini berjalan IIS-nya juga. Jadi menarik banget. Cuma ya sayang karena nggak ada lensa ultrawide, jadi nggak bisa tangkap lebih luas. Cuma bisa di digital zoom aja. Untuk kamera depan sayang banget, ini agak kebalik, cuma mentok sampai 1080p 30fps saja, nggak bisa 4K ataupun nggak bisa 1080p 60fps. Kalau gue ngeliat di viewfinder memang ini sedikit lebih stabil. By the way, gimana soal kualitas mic-nya guys? Coba komen di bawah. Oke, satu hal menarik yang makin kesini makin jarang gue temukan di HP-HP zaman sekarang yang masih tersedia di HP ini yaitu port jack 3.5. Jadi kalau misalkan kalian pengen colokin earphone ataupun headset kabel kalian masih memungkinkan. Walaupun posisinya menurut gue masih kurang ergonomis karena kurang ke kanannya dikit. Ya, ketika kita pegang dalam keadaan landscape, ini akan ngeganggu jari tengah dan jari telunjuk kita sih. Walaupun ya HP ini sudah menggunakan fitur stereo speaker alias ada dua speaker yang menurut gue kualitas suaranya masih not bad loh. Bassnya terdengar, treble-nya oke, volumenya masih cukup keras dengan clarity yang cukup jernih. Buat kalian penasaran gimana soal sound quality, pasang earphone ataupun headset kalian akan gue play di volume 100% tentunya by Lecky Inspired. Siap-siapnya. Menarik ya guys. Sistem unlock di HP ini tentunya mengandalkan fingerprint yang nyatu sama tombol power. Tapi ya di awal ini perlu kebiasaan. Karena pertama-tama bentuknya tuh kayak kurang nonjol jadi berasa kurang tombol. Iya, kayak berasa nggak meyakinkan untuk ditekan. Kedua, ukurannya kecil banget. Walaupun ya nggak ngefek juga ke performanya. Masih ngebut plus responsif banget. Bahkan sekali tap kayak gini, langsung kebuka tanpa adanya screen response time delay. Dan dalam segi haptic vibration nggak kalah sama kelas flagshipnya, getarnya lembut tapi berbobot jadi enak untuk dipakai ngetik. Terus fitur 5G tersedia jadi lifespan nyaman dan NFC multifunction yang sama kayak HP Vivo. Alias NFC-nya nggak gunanya cuma buat ngecek saldo sampai top up saldo e-money, tapi kalau misalkan kalian punya kartu akses apartemen, kantor, rumah yang berbentuk kartu beneran bisa diduplikat menggunakan HP yang satu ini. Gue belum cobain secara langsung karena nggak punya kartu aksesnya, tapi ini jelas jadi fitur pembeda ketimbang HP NFC lainnya atau ketimbang HP-HP lainnya yang punya fitur NFC. Jadi di tengah komponen yang lagi susah dan resesi,
Emang sulit banget untuk minta layar AMOLED, lensa ultrawide, fingerprint under display, dan IP rating di harga segini. Intinya gue surprised, iQOO bisa hadir di Indonesia dengan harga yang fantastis. Ya, varian 8 per 128 GB dibanderol 4.299.000 dan untuk varian 12 per 256 GB dibanderol seharga 4.899.000 alias masih di bawah 5 juta. Jelas ini HP cocok banget buat kalian yang mementingkan performa di atas segalanya, diikuti dengan fitur dan kecepatan charging yang gila banget. Tapi kalau misalkan kalian cari kamera yang bagus, saat ini rasanya masih kurang karena masih perlu banyak banget di-improve. Tapi ya overall, gue kasih rating 8 dari 10 recommended. Bisa jadi calon rekomendasi lah ya buat yang ngincar performa. So, thank you for watching. Gimana pendapat kalian mengenai HP yang saat ini? Enaknya di-compare sama apa? Gue berharap dengan adanya video ini, kalian bisa terbantu. Dan kalau terbantu seperti biasa, boleh bantu share, like, dan subscribe channel ini. Sekaligus nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.